Yesus Kristus Raja di atas segala kerajaan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini saya bisa bertemu dengan hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Engkau lah orang-orang yang selalu melakukan miracle di dalam dunia ini, ya. Banyak orang takut dengan saudara dan saya. Kenapa? Kemarin saya dengar ya, ada satu teman-teman kita datang, dia takut banget sama kayu salib. Padahal baru kayu loh. Keren kan? Itulah kita anak yang paling terkeren, ya. Terkeren, betul. Coba saya kadang-kadang kaget gitu kalau teman-teman ada orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia lewat ke jembatan. Wih, jembatan ini angker katanya. Permisi ke siapa? Gitu loh. Belum nuwun atau ada gitu kan. Ke siapa itu? Kalau ada anak Tuhan yang masih seperti itu, berarti dia belum mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala-galanya. Saya senang sekali dengan ini anaknya Miracle Service, ya, berarti saudara. Jadi bukan hanya gereja ini sebenarnya Miracle Service, saudara adalah history maker dan pembuat keajaiban. Amin. Pembuat sejarah, bukan hanya sekedar pembaca sejarah, saudara adalah pembuat sejarah. Karena apa? Dengan saudara terjun ke dunia pelayanan, berarti saudara sedang mengubah sejarah agar orang yang tadinya berjalan sedang menuju pada kuasa kegelapan, sedang menuju pada kebinasaan, dan ketika bertemu dengan saudara, bertemu dengan Injil, ada satu perubahan yang luar biasa, yaitu karena Injil adalah sebuah kekuatan Allah, ya. Injil itu sebuah kekuatan Allah yang sanggup mengubah hidup seseorang. Ya, dulu saya belum kenal Injil, ya. Saya kenal Injil pada tahun 1988. Saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, nama saya dulu ya Romelani, ya. Romelani, ya kan? Kayaknya kurang keren, ya kan? Betul nggak? Lahirnya bulan Ramadan. Arti Romelani apa? Bahasa Jawa itu romolan, ya, rongsokan, ya. Rombengan, katanya Pak Daniel senang banget. Rombengan, ya. Rombengan dulu, rombengan, rongsokan, ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Yesus, saya adalah harta yang termahal, saudaraku. Iya, karena kenapa saya bilang harta yang termahal? Alkitab berkata karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan sawahmu atau hartamu, tanahmu, mobilmu yang paling mewah, bukan. Tapi kita ditebus oleh darah Yesus yang terlalu mahal, bahkan tak ternilai harganya. Maka dari itu memang Tuhan kita itu pemurah, tapi saya dan saudara bukan murahan. Amin. Iya, kita itu pemurah. Tuhan pemurah, tapi kita bukan murahan. Karena kita punya Tuhan pemurah, tapi kita anak-anak Tuhan. Meskipun kita murah hati, tapi kita tidak murahan. Karena kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, ya. Murahan, belas kasihan bukan berarti murahan, tapi belas kasihan berarti punya hati Tuhan. Punya hati Tuhan yang ditaruh di dalam hati kita, sehingga kita berbelas kasihan pada orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Ya, terus nama saya Yeremia itu tahun 1993 pada waktu Yeremia meninggal. Saya diminta ganti nama siapa, saya bingung ya. Di tengah kapal saya berdoa, ya. Nama saya siapa nanti kalau waktu itu saya diutus ke Surabaya, pas kebetulan juga ada keturunan Yeremia, ya. Saya bingung kasih nama siapa. Akhirnya Tuhan kasih pewahyuan saya. Oh iya, Yeremia kan baru meninggal. Kalau saya ada Romnya kan Yeremia Rom. Jadi beda O doang kan ya. Yeremia I, ya kan? Yeremia Rom O toh. Jadi saya bilang, begitu saya ketemu sama gembala saya, Ibu Gembala sudah nyiapin nama untuk saya juga udah siapin. Ketika saya siapin, kita apakah klik atau tidak? Ternyata nama itu sama, saudaraku. Amin. Nah, itu adalah connecting. Kalau Nokia kan connecting people, ya kan? Betul nggak? Kalau Holy Spirit connecting all the people and all the world, ya kan? Betul. Kalau Roh Kudus itu nggak perlu pulsa. Kalau Nokia perlu pulsa. Kalau Indosat perlu pulsa. Ya, HP-mu sebagus apapun, kalau nggak ada kuota, engkau tidak bisa download. Ya, betul nggak? Yes. Kadang-kadang kita tiba-tiba, aduh nggak ada kuota, baru cari tempat wifi. Wifi kan gratis, toh? Iya. Makanya kalau di kantor Telkom yang ada ruangan wifi pasti banyak orang, karena gratis.
Semua orang suka yang gratis, betul? Saya juga suka yang gratis. Makanya saya pilih Yesus karena gratis. Keselamatannya gratis. Free of charge. Tidak perlu ini itu. Karena apa? Free of charge. Itulah keselamatan dari Yesus. Maka itu kita disebut abnormal. Kenapa? Waktu saya menginjili, memberitahukan kepada orang seberang, ya kebetulan di seberang gereja ada satu teman saya, namanya si Peter, tapi dia belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus. Saya bilang bahwa ketika kamu percaya Yesus kau akan diselamatkan. Dia bilang, duh, masa cuma percaya dan terima Yesus diselamatkan? Iya, itu di dalam Yesus Kristus diselamatkan. Kok enak banget ya? Wah, kamu berarti orang nggak normal katanya, agamamu nggak normal. Saya bilang, yes, karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bicara relationship, hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Love God, love people. Dan kita berkata, aku mengasihi Tuhan, I love you Lord. Nyanyi di depan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatimu. Tuhan bilang, bohong. Bohong. Ya kan? Dia bilang bohong. Kenapa saya bilang bohong? Engkau mungkin bisa berangkat tangan, worship seperti orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar holy atau kudus, yang rohani, ya, seperti ahli-ahli Taurat, ya, rohani. Tapi ternyata engkau punya musuh dengan sesamamu, engkau punya kepahitan dengan sesama rekan sekerja Allah di dalam pelayanan antar gereja, karena mungkin terjadi perpindahan jemaat dari gereja A ke gereja B. Akhirnya pendeta itu bermusuhan karena jemaatnya tiba-tiba pindah ke tempat lain, sehingga tidak mau bertanya lagi kepada pendeta yang gerejanya jemaatnya pindah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi engkau masih bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi kamu masih, saudara masih punya kebencian dengan saudara-saudara atau teman-temanmu atau rekan-rekan sekerjamu. Saudaraku, yang kelihatan saja saudara gak cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi Tuhan tidak pernah tertipu dengan mulutmu, bibirmu yang komat kamit memuji Tuhan, berdoa puasa selama 40 hari 40 malam, dan Tuhan tidak pernah tertipu dengan hal itu. Karena apa? Tuhan tidak melihat performance, tapi Tuhan melihat hati. Saya sangat diberkati dengan menjadi gereja dewasa yang memberkati kota. Makanya saya kaget, kenapa nama saya Yeremia? Ternyata saya namanya Yeremia karena Yeremia adalah nabi yang menangisi kota, nabi yang menangisi bangsa. Ya, meskipun di negeri pembuangan dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kasar. Tuhan itu kasar banget. Saya akan buang pendeta Daniel Ngaknu ke misalkan Papua. Kira-kira Freeport. Papuanya Freeport. Kalau Papuanya Freeport, pasti Pak Daniel itu nggak akan doa puasa. Tapi kalau Waimena, saya doa puasa dulu 30 hari 30 malam. Tunggu pewahyuan, ya kan? Betul nggak? Kenapa banyak pendeta seperti itu? Kebanyakan gereja yang pecah itu karena gereja yang banyak uang. Iya kan? Coba gereja pos PI kecil, jemaatnya miskin-miskin gitu misalnya, kira-kira pada pecah nggak? Kalau udah miskin pecah, kebangetan sekali, ya kan? Udah miskin pecah, ya kan? Betul nggak? Iya betul kan? Nyusahin lagi, betul nggak? Kalau kaya pecah itu wajar karena ada fulus dan aset, ya. Fulus dan aset. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan itu sudah terkontaminasi dengan fulus, ya kan? Ya, ada lagu yang mengatakan apa yang dicari orang fulus, ya kan? Apa yang dicari orang cien-cien, ya kan? Apa yang dicari orang duit, ya kan? Pagi, siang, petang, malam, apa sih artinya duit? Duit itu adalah doa, usaha, iman dan takwa. Haleluya. Yang dicari oleh hamba-hamba Tuhan di daerah Wonosari adalah duit, doa, usaha, iman dan takwa kepada Tuhan.
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu arti duit. Memang hamba-hamba Tuhan Wonosari adalah orang yang mata duitan. Amin. Dia mata duitan, ya kan? Duit, doa, usaha, iman, takwa. Coba ngumpulin pendeta-pendeta itu paling susah. Tapi di Wonosari luar biasa, sampai overload. Ya Pak, sampai di closing 60. Kalau di sana susahnya minta ampun. Makanya jangan heran kalau banyak pendeta yang masuk neraka. Kenapa? Banyak pendeta masuk neraka. Mengajarkan unity, mengajarkan kerendahan hati. Tapi justru pendeta yang paling susah untuk unity. Jemaat bisa cipika-cipiki, betul nggak? Pendeta, siapa dia? Memangnya siapa? Dia kan apalagi besar-besar. Jemputannya mobil limosin udah kayak terbang di atas awan-awan. Terus pakai bodyguard lagi. Kenapa bingung? Pendeta kok pakai bodyguard? Berarti dia penakut. Betul nggak? Betul. Berarti takut kan? Bodyguard. Padahal kita punya bodyguard di atas segala bodyguard. Yesus Kristus bukan hanya sekedar bodyguard. Dialah protektor kita. Amin. Ngapain pakai bodyguard? Kita pernah cemen, kata, iblis langsung, ternyata pendeta besar itu cemen ya. Kalau kita mau ke pasar, cuek aja kan ke pasar. Pendeta besar mana mau ke pasar? Saudara boleh jadi pendeta besar, saudara boleh jadi pendeta, tapi ingat, saudara harus punya tetap hati hamba. Ya, pendeta yang berhati hamba, jangan pendeta yang berhati Tuhan. Ya kan? Berhati hamba, berarti keset. Bahasa Inggrisnya keset apa? Welcome. Iya. Ada orang Manado datang ke kota, ini baru ke kota nih. Dia itu dilihat di pom bensin. Waduh, no smoking. Kekenalan. Apa itu? Oh berarti ini yang punya pom bensin itu marganya no smoking. Wah dengan pede. Wah saya juga punya marga. Marga bapak apa? No semolang. No semolang gitu. Saya mau bilang gini saudaraku, bahwa kita itu adalah hamba. Kalau kita menempatkan posisi kita sebagai hamba, berarti dulusnya Tuhan, kesetnya Tuhan. Kalau saudara diinjak karena berita Yesus dan kabar baik, berarti Yesus itu sedang berdampak. Tapi kalau saudara memberitakan apa Yesus, fine-fine saja, berarti ada something. Jadi ketika gereja diusut, ketika gereja ditutup, kita harus haleluya 12 kali. Betul nggak? Karena kita diberikan karunia pun bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus itu datang membawa selain damai membawa apa? Pedang, konflik. Pada waktu saya percaya Yesus konflik dengan keluarga, tapi aku tidak benci dengan keluarga saya. Saya tetap mengasihi dia. Ya kan? Betul nggak? Diusir, no problem. Nggak dapat warisan, no problem. Karena kita sudah ahli waris kerajaan surga. Kalau sawah cuma 100 meter, tanah cuma 100 meter, ya kan? Kita sampai rela mati-matian demi tanah 100 meter. Kita tinggalkan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang punya seluruh dunia ini. Bayangin, 7 gunung emas di Papua punya siapa? Punya papi saya. Ya, punya papi saya. Tambang batu bara di Kalimantan punya siapa? Papi saya juga. Ya kan? Ya. Terus apa lagi? Tambang minyak Freeport punya siapa? Oh, Daniel. Kalau Daniel terbatas. Tapi kalau papi saya unlimited edition. Unlimited papi saya. Wah, papinya Pak Jeremia kaya banget ya. Memang kaya raya. Waduh, dia aduh kecil banget. Beli pesawat kecil. Papi aku itu kaya. Siapa papi saya? Yesus. Papi Yesus. Aku kalau panggil nama Yesus ya,
Yesus, aku mau Wonosari. Iya kan papi saya dia. Loh, Bapak saya itulah yang hebatnya orang Kristen. Panggil Allahnya Bapak. Betul, Bapak. Coba bayangin, mana ada ajaran lain panggil Bapak? Nggak ada. Berarti hubungan kita itu dekat banget loh. Kita bisa manja-manjaan sama papi. Pi, aku capek, tolong pijitin Pi. Iya, Roh Kudus pijitin loh. Ya, saya pernah kan kemarin saya dari tanggal 26 Juni saya pergi ke Manado. Ya, judul saya kan My Trip, My Mission, My Prayer. Ya kan, judul saya pergi My Trip, jalan-jalan. Ya kan, seperti Yesus beres pelayanan, healing juga dia ke Danau Galilea kan, nikmati ya kan. Walaupun juga berbondong-bondong orang mengikuti dia, kita didoakan sama Tuhan Yesus. Tapi ada tripnya, betul nggak? Misi penginjilan. Ya, ada jiwa-jiwa yang kita layani. Mau nongkrong di kafe, dapat jiwa, betul nggak? Nongkrong di rumah sakit, dapat jiwa. Karena mission, ya. Terus prayer. Oh, ada orang sakit di jalan, kita doakan. Ke rumah sakit, kita doakan. Karena itu ladang. Dimanapun kita berada, itu ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Siapa penuainya? Saya dan saudara adalah penuainya. Jangan pernah saudara berharap menuai gerejamu penuh kalau tidak pernah menginjil. Iya, kan? Jadi makanya paling enak menginjil di ladang orang, betul nggak? Yang mungkin ketawa pengalaman pribadi ya. Makanya bersyukur kalau pelayanan di desa sedikit saingan. Enggak siapa? Tinggal sewa kol. Sedikit. Kalau di kota banyak saingan, saudaraku. Nanti saling berlomba-lomba. Ini yang ini, panggil artis-artis musiknya. Gereja baru sebulan berdiri, udah pemain musik full, ya kan? Kan ada pemain musik panggilan, saudaraku. Bukan hanya cewek panggilan, pemain musik juga banyak panggilan. Ya kan? Banyak panggilan. Tahu-tahu pemain musik ini, oh main di A, oh main di B. Sebenarnya sih no problem sih, ya kan? Saya justru pengen punya gereja yang gereja saya itu gereja tanpa tembok. Berarti terbuka. Mungkin. Jadi saya pengen banyak gereja nih. Kalau misalkan gereja Pak Pendeta Soani, Pak Murtono bawa perintisan. Oh perlu apa pemain musik apa? Saya putus pergi ke gereja Pak Murtono atau pemain musik di sana. Ya, pada waktu jadilah kehendakmu di bumi seperti itu kan. Ya, saya di Jaringan Dosa Kota di Sukabumi banyak banget perintisan gereja. Pada waktu merintis gereja pasti dia datang ke saya. Minta bantuan pemain musik, WL, singer, masih ngikutin Jaringan Doa Sekota. Begitu sudah sukses besar, bye-bye Jaringan Doa Sekota, gitu kan? Buat saya nggak jadi masalah. Kenapa? Orang yang berada di Jaringan Doa Sekota adalah orang yang punya hati Tuhan untuk kotanya. Kenapa saudara-saudara? Berdoa di gereja itu memang sama, tapi berdoa unity, kesatuan antara umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya semuanya menjadi satu. Nah, saudara, berbicara investasi gereja, apa yang diinvestasikan? Saya mau tanya, saudara punya harta nggak? Bapak-bapak pendeta punya deposito? Siapa yang punya deposito angkat tangan? Babar belas orang ono. Babar belas orang ono. Podo ya teman-teman. Babar belas. Apa sih investasi gereja? Ya kan? Investasi apa sih? Saya sih akan cari pengertian secara umum ya. Coba klik. Ya, investasi itu tindakan atau proses menanamkan uang atau sumber daya lainnya. Ya, kalau saudara punya uang, ya kan, atau sumber daya lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Tujuannya misalnya ada tabungan saving biar nanti ada biaya kuliah untuk anaknya, ya kan? Jadi jangan besar pasak daripada tiang, gitu kan? Misalkan dapat 100.000. Berarti buat makan 20.000 atau mungkin 30.000 gitu kan. Makanya teman-teman saya dulu Chinese itu ya, kenapa mereka bisa sukses? Kalau orang-orang Chinese untung 50.000, itu pengeluarannya paling 15.000.
Ya, tapi kalau orang-orang mungkin saya 50.000, 60.000. Jadi kakek utang neng warung, ya kan? Pas tiba-tiba meninggal, anaknya ditagih, mamamu punya utang di warung, gitu kan? Nah itu, oke. Nah, keuntungan di masa depan, investasi dapat berupa apa? Pembelian aset, ya kan? Akhirnya nggak usah disebut lah, saham obligasi, nggak tahu pusingnya akan betul ada di bank doang. Dia ngapain? Itu mah kertas, ya kan? Real estate, rumah, ya kan? Terus kemudian atau bisnis. Tujuan dari investasi adalah untuk mengembangkan kekayaan, mengamankan masa depan finansial, keuangan, atau mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi, loh apa yang diinvestasinya persembahannya juga cuma 10.000, ya kan? Mau gereja kecil, apa yang diinvestasikan? Bapak ini pokok banyak investasi, ya kan? Itu di gereja kota. Saya bilang saudaraku yang kekasih, gereja kota dan desa sama saja. Kok nggak ada amin? Tapi mentalnya mati mental desa ya saudaraku. Pelayanan di desa tapi mental kota. Pelayanan di desa rezeki. Iya dong Bu. Tadi pas waktu saya makan, waduh kita banyak kan, cuma habis berapa tadi? Saya kaget loh. Sayur nggak dihitung. Kalau tuh begitu gua makan 10 sayur. Kan saya pikir sama sayur dihitung, ya kan? Kalau di Sukabumi mana ada yang gratis, bro? Pipis saja bayar, ya kan? Bayangin, saya makan di rumah makan, pipisnya bayar, terus air teh tawar bayar. Saya pernah minum air teh tawar 15.000, gila kali. Di Jawa sudah dapat 1 gentong besar. Saya menyesal seumur hidup. Betul. Masa air teh 15.000, ya kan? Hah? Keterlaluan ya. Oh, lebih baik aku minum air kencing sendiri daripada air teh. Iya bayang. Saya pernah ke apa? Sorry ya, bukan. Kalau di Eropa ya, bayangin. Minuman aja 2 euro. Jadi kalau saya mau pergi, waduh saya isi air minum dari hotel di botol. Karena di sana kan bersih, bisa minum langsung dari keran, ya kan? Karena setiap 2 euro. Jadi di sana kencing 1 euro. Jadi saya tahan dulu, gitu. Cari-cari tempat gratis. Maklum, kesananya juga karena gratis. Iya kan? Gratis, bayangin. Wajah desa udah keluar negeri, kenapa? Rezeki kota, saudaraku. Saya berasal dari desa, saya orang desa. Orang desa Mergosono Gombong Kebumen, ya kan? Wah, podo wae. Halo orang desa. Podo. Mbak, orang apa-apa, kepriben Rika kabare. Api baik kan? Iya, yang suka nyari duitnya lah, balik. Mau? Oh, Gucci, kowe. Tahu Gucci? Pelit. Oke. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Udah, ini lewat saja. Pokoknya kalau ada uang, tabung. Kalau nggak ada, gigit jari aja. Oke, klik. Ya. Investasi gereja merujuk pada tindakan atau strategi pengelolaan sumber daya keuangan oleh organisasi gereja untuk tujuan meningkatkan kekayaan atau mendukung program dan kegiatan gereja. Ya, tujuan ada persembahan, ada perpuluhan ya kalau gereja mengajarkan perpuluhan, ada persembahan apa? Macam-macam, pusing. Gereja mah baru suka licik, gereja kadang-kadang semua perjanjian lama yang baik-baik diikuti semua. Betul nggak? Kayak perpuluhan dipersoalin. Betul nggak? Betul. Persembahan sulung dipersoalin, harus itu. Padahal di perjanjian lama semua kan? 2 tahun. Ya betul nggak? Di perjanjian lama semua. Ya makan babi di perjanjian lama haram, ditinggalin. Tetap makan babi di perjanjian baru. Karena undang-undang halal. Memang orang Kristen ini pendeta-pendeta pada mau enaknya saja. Yang enak diajari terus, yang nggak enak ditutupin. Tapi bukan para pendeta di sini. Itu pendeta yang di sana. Karena di sini apa? Gak ada yang ngaku. Kamu tanya, ya kan? Betul Pak? Gak ada babi. Hah? Gak ada babi ini Pak. Serius? Gak ada babi. Kalau babu ada nggak babu? Babu ada. Makanya teman saya kan dari seberang, saya bilang, hei, Haji ini, saya bilang,
Wah, aku tawarin kan, mau nggak daging babi katanya. Haram kok katanya, haram katanya gitu. Haram. Kalau babu kan, babu halal. Jadi nggak heran kalau pergi ke jadi TKW di sana, pulang satu badan, pergi satu badan, pulang dua badan, karena halal. Ini ya, makanya orang yang paling haram, binatang yang paling haram di dunia ini adalah babi yang lahir di luar nikah. Anak babi yang lahir di luar nikah, ya kan? Nikah kagak udah haram, babinya tuh kan haram super haram. Jadi, nah, mendukung jadi tujuan kita berinvestasi, keuangan kita di dalam gereja itu perlu dikelola. Meskipun persembahannya saudara kecil, saudara jangan melihat kecilnya. Saudara melihat di situ ada Tuhan Yesusnya. Walaupun persembahan cuma 2.000, ada Yesus di situ. Amin. Amin. Ya, latihan dari Tuhan itu. Ya. Kau ketawa, dia yang paling setia, mengiring Yesus selamanya. Makanya dia selalu nyanyi, awal dari nyanyi, aku mau iring Yesus, aku mau iring meskipun saya susah, tetap masuk kantong persembahan. Yang 100.000 nggak suka masuk gereja, nggak suka, cuma mau masuk di mall asik suka. Iya betul nggak? Makanya ibu latihan dulu dari 2.000. Oh, 5.000. Jangan shock kalau lihat persembahan 100.000 gitu. Dan kena serangan jantung gitu. Jadi itu 2.000, 5.000, 10.000. Haleluya. Naik 20.000. Haleluya. 50. Haleluya. 100.000. Latihan kan jadi udah gak serangan jantung. Jangan dari 2.000 terus 100.000. Shock gitu kan. Nah, makanya kita harus belajar hamba Tuhan juga. Kita boleh mungkin kita pelayanan di desa, tapi kita punya mental raja. Kita bukan mental miskin, karena Tuhan kita tidak miskin. Amin. Tuhan kita kaya. Yang membuat kita miskin adalah karena mental kita. Mental kita. Oh iya, karena saya pelayanan di desa, susah, jemaatnya kecil-kecil, persembahannya 2.000, 100.000 jarang. Kadang-kadang kalau melihat 100.000 itu seperti mencari jarum di lubang jerami. Susahnya kita ampun gitu. Pengalaman. Soalnya kemarin aku pernah pelayanan satu desa, saya kok 2.000-an semua ya. Oh enggak, maksudnya pengalaman pribadi. Saya pas kebetulan yang hitung persembahannya di depan saya pura-pura nggak melihat, nggak tega. Nggak tega, lumayan gitu kan, buat parkir ya kan. Parkir aja 2.000 ya kan, makan bakso berarti 15.000, 20.000, persembahan 15.000, yang mentang-mentang kasih karunia grace free of charge gitu loh. Mana kadang ada nggak ada yang bayar di gereja ya, lagi persembahan izin ke toilet. Betul atau betul? Ya, dulu teman-teman waktu sekolah teologi kebaktian pas gak ada duit izin toilet nggak? Nggak, oh ya. Kalau nggak berarti nggak akan impartasi kepada jemaat yang saudara layani. Kalau nggak punya duit ya udah diem aja ya, mau izin toilet dulu nggak? Toilet is toilet, persembahan is persembahan. Ya, karena malu ke toilet dulu. Nggak usah, biar Tuhan lihat kita apa adanya. Ini loh saya nggak ada uang sama sekali. Kalau nggak ada uang ada tisu ya kasih tisu gitu loh. Biar pendetanya ngitung sambil nangis. Ya tidak. Betul nggak? Ya kasih tisu buat pendetanya waktu gitu persembahan nangis ya kan? Kan lihat ya, kok 2.000 semua ya masuk surga ya. Oke. Jadi, nah. Mendukung program dalam 3D. Jadi kita walaupun cuma 100.000 tadi seperti Bapak bilang tadi, untuk pelipat gandaan, untuk pendanaan itu tadi pelihara ayam. Sekarang sekarang pelihara ayam itu sudah bisa kerjasama dengan satu perusahaan ayam ya. Jadi kita tinggal siapkan tempatnya, nanti dia yang cover bibitnya, terus kemudian makanannya, semuanya, peralatannya pokoknya. Dia cover, kita hanya nyiapkan tempat dan kandang. Ya, itu. Nah kenapa? Karena banyak peternak saya itu jatuh waktu kecil. Biasalah kalau yang besar tuh pengen nyaplok yang kecil, betul nggak?
Orang kaya itu semakin kaya karena semakin serakah. Yang kecil makin miskin, emang gua pikirin. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia belum menjadi gereja dewasa yang memberkati. Makanya tugas kita, hamba Tuhan, memberitakan Injil. Biar yang kaya-kaya pada bertobat juga, saudara. Betul nggak? Masa kalau yang miskin semua bertobat gimana gitu kan? Tapi Tuhan nggak melihat itu. Saya pernah ketemu dengan satu hamba Tuhan. Dia dulu dimulai dari 7 orang miskin yang dia layani. Pada waktu dia bangun sebuah gereja, dia lihat gereja besar di depannya, persembahannya. Tiba-tiba Tuhan suruh nabur ke gereja itu. Normal nggak? Enggak. Tuhan memang nggak normal yang menunjuk kita. Masa gereja kecil suruh nabur ke gereja yang raksasa? Sudah ngambilin jemaatku, suruh nabur lagi. Sudah ganggu pemandangan saya. Bayangin, langit dan bumi. Ya udah nyanyi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya kan? Kalau kita memuji Tuhan, kalau kita mikirin gereja yang besar, wih dia langit, kita bumi. Ya kan? Jadilah di surga, di bumi seperti di surga. Biar yang bumi nanti naik jadi langit. Disuruh menabur ke gereja yang langit. Kira-kira kalau saudara jadi pendetanya, dia udah ngambilin jemaatmu. Tiba-tiba pas waktu persembahan lagi ngitung, Roh Kudus ngomong, itu sumbangin ke sana yang lagi bangun gereja. Kira-kira saudara sumbang nggak? Jujur? Hah? Karena nggak ada kan, nggak pernah coba. Jujur? Hah? Sumbang? Woi, serius? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Awas ya. Ini harus praktek loh. Saya kalau nggak praktek dosa. Oke, jadi harus praktek. Memang itu kalau kita memberi sesuatu dalam kekurangan itu seperti seorang wanita sakit melahirkan. Sakit melahirkan. Dulu saya punya uang 500.000. Tiba-tiba di ibadah, aduh, kok tiba-tiba Tuhan suruh kasih semuanya? Aku cek. Aduh. Yang anehnya suruh kasih semua ke mana tuh nggak? Ke salah satu gedung yang besar. Saya bingung, aduh. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan datang. Nih loh, kalau kamu menabur ini loh, ditunjukin gedung yang besar dengan rekeningnya. Saya bingung, aduh gimana ya? Aduh sayangnya 500.000. Waktu itu zaman tahun berapa nih? Tahun 2010-an kan masih lumayan ya 500.000 ya. Aduh, emas berapa gram ya? Ya kan kalau orang Jawa kan hitungannya emas. Makanya kalau orang Jawa yang kaya sedikit udah kayak toko emas berjalan kan. Ya kan? Kayak kakak saya di Papua kan, dia kan sekarang kakak saya itu pedagang ya kan, jadi banyak emasnya. Jadi kalau pulang udah berapa biji? Mbak nggak berat. Jadi segini. Jadi kalau halo, sama dengan kalau pendeta cincinnya berlian, saudara. Tapi kalau cincinnya kawin, saudara. Ditaruh di belakang, biar kelihatan. Apalagi kalau jamaah, saudara, tahu nggak saudara? Kita itu, Rolek. Kalau Rolek gimana? Saudara. Oke, ya. Seberapapun uang kita harus diolah dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa kalau tidak ada Yesus di dalam keuangan kita, itu berlimpah. 5 roti, 5 plus 2 ditambah dibagi 5.000 sama dengan berapa? Banyaknya berapa? Banyak. Gak pernah baca Alkitab ya? Berapa? Sisa 12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Karena orang Wonosari nggak ada yang datang waktu itu. Karena ibu-ibu Wonosari nggak ada yang datang, makanya. Kan kalau ibu-ibu Wonosari kan kalau mau pergi ke kondangan ada tas kerja nggak di dalam. Ya, oke, ini cok aja ya. Ya itulah matematikanya Tuhan Yesus. Masuk akal nggak? Normal nggak? Nggak normal. Nggak normal. 5 ditambah 2 bagi 5.000. Kamu hitung deh. Ketemunya nggak mungkin 12 bakul.
yang makan hanya apa? Yang dihitung cuma laki-laki di dalam Alkitab, tidak termasuk perempuan sama anak-anak. Baik, kalau satu orang dia punya istri satu, kan kalau orang Israel kan Yahudi kan ada yang punya istri dua kan? Betul. Kalau istrinya dua gimana? Ya kan? Terus anaknya dua, 12. Satu keluarga 12. Kali berapa coba? 5.000. Loh, bayangin, coba pikir. Itu ngena. Sampai botak juga nggak pikir. Kalkulator. Coba tanya kepada ahli matematika. Ada guru di sini? Angkat tangan. Ngajar matematika. Hitungin Bu Guru. Pak Guru bisa nggak ngitung? Hah? Langsung error kan? Sampai kalkulatornya error ngitungnya ya kan? Muncul. Nah, makanya Yesus matematikanya dapat D. Nggak lulus. Karena bodoh Yesus ini. Ngitung aja nggak bisa. Tapi olahraganya nilainya A+. Tahu nggak? Disuruh renang malah jalan di atas air nyantai ya kan? Renang kecil loh, kamu mau jalan di atas air ya kan? Wih, disuruh apa? Pada waktu suruh praktek kimia, dia paling jago. Bayangin, air cuma coba ceduk berubah jadi anggur gitu. Nilainya A+, saudara kimianya. Coba, ada guru kimia di sini? Pernah ubah air jadi anggur? Kalau seandainya saudara bisa ubah air jadi anggur, pasti toko perjamuan kudus nggak laku. Enakan saudara bolak-balik tiba yang baknya tinggal Yesus cedok dong, ya kan? Jadi anggur udah aja semua pendeta jualan anggur tuh kan? Setiap gereja anggur Yesus tinggal beli ya kan? Anggur Kana ya. Enak banget ya kalau seandainya Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus nggak melakukan setiap mujizat? Mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kita tidak bisa melakukannya. Miracle service. Ketika kita sudah gak berdaya, dia mau lakukan. Ketika kita angkat tangan, baru dia turun tangan. Ketika kau dalam problem finansial, saudara sudah berada di titik terendah. Kenapa Yesus kadang-kala izinkan kita dalam titik nol seperti pom bensin? Mulai dari nol. Malioboro, ya kan? Mulai dari nol, iya Pak. Kenapa? Biar kita mengosongkan diri kita. Kita merendahkan diri kan? Biasa kan? Kalau di titik nol pasti orang nangis kan? Betul nggak? Coba, kalau doa lagi kaya sama doa di titik nol, kira-kira gimana saudaraku? Sungguh-sungguhnya yang titik nol atau yang kaya? Titik nol sampai nangisnya, 1 liter tuh apa? 1 liter tuh kalau tidak masalah. Ya, tapi kalau yang kaya, Tuhan Yesus aku pergi ke pasar dulu ya dah. Tapi kalau di titik nol, aduh, Tuhan Yesus aku tersiksa banget jadi pendeta, aduh tersiksa. Lebih baik kamu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Ya. Oke, ya, ini oke, klik lagi. Ya. Nah, saudaraku, investasi gereja itu apa saja? Ya, investasi gereja. Ada 3 fungsi gereja. 1, marturia. Apa marturia? Bersaksi, menginjil. Siapa yang pernah melatih jemaat menginjil? Ngadain pelatihan penginjilan di gereja? Ada? Enggak, orang. Orang-orang. Pulang dari sini harus latih, ya. Kebangetan. Tapi nyuruh, ayo beritakan Injil. Dia orang ngerti. Piye menangkan jiwa, orang diajarin. Nyuruh, ayo kamu nginjil dong, kamu di sekolah di kampus. Ya orang ngerti. Kata Roma 10, loh, gimana memberitakan apa? Gimana percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Gimana memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Gimana mengutus kalau tidak di? Yang melatih siapa? Ya Pak Jenengan dong, udah sekolah Alkitab, udah gelarnya pendeta doktor Yeremia, MTH, MA, MM, MIN, MM, tau gak MM? Miring-miring. Ya kan, karena keberatan gelar jadi begini miring-miring ya kan? Ya jadi miring, kadang-kadang orang yang terlalu banyak gelar, miring-miring jadinya. Miring-miring apa?
Karena kebanyakan topi miring. Saya mau bilang ini, kita boleh bergelar banyak, tapi pemimpinan tetap jalan terus. Gimana kita mau? Sekarang banyak kok. Tadi seperti ditaklukkan guru, salah satunya guru media. Sosmed. Saudara punya Facebook? Hah? Ada. Hari gini di Facebook, kasihan ya. Saudara punya TikTok? Udahlah, nggak usah naik Instagram ya. Nanti dia, Instagram itu apa? Omni Insta, dia ada di Instagram. Saya pernah khotbah di satu gereja. Saya khotbah kan karena yang hadir banyak anak muda, jadi dengan bahasa anak muda ya, gadget, terus apa sih curious gitu kalau bayar gitu kan. Nah sekarang enak kan di genggaman ini kita klik, uang kita nggak usah dibawa kan, cashless kan. Nah, aku khotbah tiba di stop sama pendeta. Tunggu Mel, katanya. Romel, tunggu. Loh, kenapa? Lagi khotbah diinterupsi, emangnya sidang MPR? Ya kan? Kenapa? Kamu khotbah kok begitu istilah-istilah? Cok, jemaatku nggak ngerti. Gua tanya dong. Jemaat ngerti nggak yang khotbah? Ngerti katanya. Tahu. Berarti pendetamu yang goblok. Saya di depan itu, dia mau serang saya supaya 1-0. Ganda gue serang dia 1-0. Makanya ya, walaupun kita sudah tua, ada cucu kita ajarin kita gimana sih memberitakan Injil melalui Facebook, gimana sih memberitakan Injil melalui Instagram, gimana sih memberitakan Injil melalui TikTok. Bukan berarti kita mau pamer. Kalau orang bilang pamer, emang gua pikirin nggak like, nggak usah dipusingin. Minimal kita beritakan Injil. Saya ada main TikTok, tiba-tiba dia tanya, Pak, gimana caranya terima Tuhan Yesus? Itu orang saya tidak kenal. Coba, penginjilan melalui media itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan khotbah. Di sini jemaatnya cuma misalkan 10, ya kan? Nah, melalui media seluruh dunia tahu yang berteman dengan kita dan yang nggak berteman dengan kita sekali lihat. Makanya banyak orang bertobat melalui media. Taklukkan media, ya kata Pak Yeremia. Apa? Biar melalui media itu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin? Amin atau amin? Pulang dari sini bikin Facebook. Kalau sudah tua, ya? TikTok, cucu-cucunya, ya? Live nggak apa-apa. Live doa, gitu kan? Siapa yang konseling? Teman aku dari live aja dapat sebulan 16 juta. Wis, ya kan, nggak usah nanam padi udah pokoknya ini, baru 16 juta, pas panen kena apa wereng lah gitu ya kan. Terus pas panennya bagus, murah lagi berjual, ya kan, capek toh. Tuhan bisa dalam segala cara, kita punya kreatif, apalagi hamba dan masih muda, jangan gengsi, betul nggak? Ladang apapun kita kerjakan. Yang penting tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kemudian kita dapat uang itu bonus dari Tuhan. Bonus. Nah, investasi finansial ya, menginvestasikan dana gereja dalam bentuk ya kalau di sini lah udah nggak usah obligasi lah, reksadana pusing ya kan. Udah dana gereja misalkan kita investasikan suruh jemaat beli ayam, misalkan ayam kampung ya kan. Nah 100.000 berapa ekor dapatnya? Misalkan 10 ekor yang bibit kecil, kasih dia. Saudaraku harus bisa bedakan bisnis dan pelayanan ya. Pelayanan is pelayanan, bisnis is bisnis. Kalau bisnis perlu bisnis mengeluarkan materi atau modal sedikit-sedikitnya mendapatkan hasil yang banyak. Kalau pelayanan mengeluarkan sebanyak-banyaknya kadang-kadang nggak dapat. Tapi janji Tuhan, semua orang yang menyebarkan banyak harta, hidupnya semakin berkelimpahan. Coba kalkulasi saudara, siapa yang terima gaji di sini? Nggak ada ya. Waktu sinode kalian utus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh. Pergilah Pak Yohanes. Apa? Nih gajimu selama setahun. Ada yang pernah begitu? Nggak ada. Karena ketua sinode pada umumnya normal. Kalau nggak normal pasti dia kasih. Karena normal. Paling bilang apa? Upahmu besar di surga yo, hati-hati di jalan.
Tapi saudara tetap setia sampai hari ini kan? Karena saya percaya hamba-hamba Wonosari melayani Tuhan bukan karena finansial, tapi karena mau mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang semua orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena cinta uang akan daripada segala kejahatan. Hati senang walaupun tidak ada. Bener kan? Oh, itu plus ya kan? Makanya bapak-bapak pendeta, kalau ibu pendetanya lagi sakit, nggak usah dibawa ke dokter, percuma. Nggak akan sembuh-sembuh. Keluarin gepokan 500 ya, gepokannya 5 merah-merah, 5 biji aja harus tempel. Pasti sembuh. Pak, aku kok mulai ringan ya badannya. Aku mulai ringan ya Pak. Makanya ada ibu-ibu bilang ke bapak, Pak, aku lagi nggak badan Pak, aku periksa ke dokter, aja periksa ke dokter. Ya udah Pak, periksa ke dokter aja. Apa? Setelah pulang, Bu, apa kata dokter? Mah, katanya saya disuruh ke Bali nanti minggu depan. Terus ke Jepang nanti 2 minggu depan lagi. Oh, itu dokter stres ya kan? Jadi perlu healing sebenarnya ya kan? Makanya Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur hati yang gembira. Makanya saudara kenapa sakit? Kan hatimu tidak gembira. Iya, gitu kan. Makanya hatinya gembira itu sejak mati muda. Gembira kita, ya kan? Ya gembira. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ketika katanya suka-sukamu Tuhan, waktu menginjil di kamar orang marah-marah sama Tuhan. Katanya suka-sukamu Tuhan, waktu kita melayani jemaat, terus jemaat itu nampar kita, marah-marah sama Tuhan. Suka-sukanya Tuhan ya terserah Tuhan, karena hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita. Amen. Itu namanya suka-sukanya Tuhan. Jadi hamba Tuhan nggak boleh komplain dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita hamba. Pembantu sama hamba tinggal mana? Tinggal mana? Pembantu. Derajat kita itu di bawah pembantu. Makanya kita itu seperti keset, welcome gitu loh, diinjak-injak orang. Diinjak-injak orang, keset, ya kan, keset julosnya, ya. Bedanya pembantu sama hamba. Pembantu setiap tanggal muda dapat ngepel lantai, ya kan, masakin buat majikannya, tapi ada haknya. Kalau hamba, biar Pak Daniel ngepel sampai pantatnya bonyok gitu kan, ngepel lantai sampai tangannya kapalan, nggak boleh menuntut haknya. Betul. Tapi ingat, investasi dari kerajaan Allah. Kita mungkin artinya nggak digaji oleh manusia. Kalau ada yang bilang upah besar di surga, kalau gaji dari manusia itu sangat terbatas. Paling sebulan 5 juta, paling mungkin 10 juta, paling maksimal dari sinode 15 juta. Tapi kalau dari Tuhan, sudah gajinya 15 juta tiap bulan, tiba-tiba kena cancer gimana? Udah berobat habis hartanya. Gaji dari Tuhan unlimited. Saudara hitung coba, matematikamu hitung. Coba hitung pengeluaranmu sebulan berapa dengan gajimu atau persembahan yang kau dapatkan atau berkat yang kau dapatkan. Kadang-kadang balance nggak? Nggak balance kan? Tapi apakah kamu pernah kelaparan? Apakah saudara pernah tidak bisa bayar uang kuliah anak-anak? Atau tidak? Apa pernah saudara tidak bisa bayar uang sekolah anak-anakmu? Pernah nggak? Gaji dari Tuhan unlimited. Makanya don't worry. Ojo khawatir. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Diberkatilah orang yang gandul Gusti. Terkutuklah orang yang gandul sama menungso. Iya, menungso, jelma, ya kan? Terkutuklah, kata Alkitab kan, diberkatilah orang yang gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, ya kan, betul nggak? Gandul Gusti, gitu kan? Gendong Gusti. Artinya kita melekat dengan Gusti Yesus. Karena di situ bersegala-galanya, sumber sukacita, meskipun diterpa badai, kita tak tersenyum. Smile people. Right? Oke.
Investasikan dana gereja. Mungkin dari hal 100.000. Jangan pernah nanti kalau sudah kaya raya investasi. Kita harus setia pada perkara kecil. Kita minta hikmat dari Tuhan. Biar Roh Kudus kasih tahu. Oke. Pengembangan aset, misalkan membeli atau kalau misalkan yang punya uang membeli, kalau nggak punya uang ya coba puasa. Itu aja kok repot, betul nggak? Tapi kan nggak pernah kekurangan kan kita hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Kadang di titik darahku, kau angkat, kau hadir untuk mengangkatku. Saya pernah berada di titik nol. Tahun 2003 saya berada di titik nol. Sebagaimana pom bensin titik nol saya pernah ngalaminya. Dibuat saya dari titik nol. Bayangin tahun 2003 anak saya umur 3 bulan mau beli susu karena asinya sudah nggak ada, jadi beli susu sapi. Harga satu kalengnya 300.000. Memang kalau yang dari Tuhan itu lebih gratis kalau dari sapi bayar. Kecuali ngenyot sendiri sapinya. Pas tahu saya bawa anak saya ke peternakan sapi sendiri. Aneh kan? Saya cek saldo saya tinggal 27.000. Harga susu sapi 300.000. Inilah saya itu nggak normal. Harusnya kalau misalkan nggak ada uang ya pinjam ke tetangga, itu nggak? Saya malah nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Sambil nangis. Papiku dengar. Luar biasa saya kaget loh. Saya ngecek rekening saya jadi 427.000. Bingung kan? Bingung kan? Saya sendiri aja bingung apalagi saudara. Bingung saya. Loh, dari mana ini saya tanya Pak, dari mana ini? Nggak tahu, namanya nggak boleh disebut. Hanya di doa ibuku namanya disebut, ya kan? Karena ada doa ibu yang menyebut. Kalau di bank BCA, kalau kita sumbang nggak ada namanya, nggak boleh disebut. Beda dengan di doa ibuku, pasti nama kita disebut. Mungkin ini penyumbangnya menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Nggak perlu diumumin nyumbang 100.000 kalau di Manado. Terima kasih untuk keluarga Raung Maleke lah apa lagu itu. Dengan sumbangan 100.000 rupiah. Wis. Di Manado itu kalau cari dana itu mereka buka kantin, saudaraku. Jadi saudara jangan heran kalau di sini masjid-masjid buka kantin kan. Ketahuan kayak nggak mampunya. Di Manado kan Kristen, semua buka kantin di situ. Saya kalau lewat, aduh, ada pendeta Romen sumbangan. Aduh, sumbang berapa sih diteriakin saudaraku. Kalau yang 2.000 nggak akan diteriakin. Pendeta Romen sumbangan sebesar 2.000 rupiah. Tapi kalau 100.000, pendeta Romen sumbangan 100.000 rupiah. Ya selamat tiba di tempat Tuhan dengan selamat. Kalau 2.000, pendeta Romen sumbangannya sudah 2.000 rupiah. Ada yang bicara. Ya hasilnya gini Mas Somo, saya katakan seperti itu. Kenapa ini yang transfer 400.000 dari mau kasih? Karena yang menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Makanya paling saya nggak suka kalau sumbangan diumumin. Keluarga A 1 juta rupiah, keluarga B 800.000 rupiah, keluarga C 2.000 rupiah. Malu kan nanti, betul nggak? Kalau yang disebutin, kok nama aku nggak tersebut gitu loh. Ada nggak jemaat seperti itu? Oh ada. Selamat menikmati ya Bu. Tapi kalau saudara nyumbang nggak perlu disebut, nggak apa-apa kan? Iya. Nggak usah disebut. Cukup di doa ibuku yang disebut. Biar dari 27.000 jadi 427.000. Ya kan? Akhirnya saya beli susu. Selama 6 bulan saya dibuat titik nol. Saya itu nanti saya ceritakan tentang sejarah saya berdiri panti ya. Oke, program sosial. Tadi kan marturia ya, marturia penginjilan. Kedua adalah ya. Ya, oke. Tadi terlalu banyak diambil Pak Herinya. Kalau belikannya apa Daniel? Tergantung saudara mau pakai tumplit atau pakai singkat. Gitu aja kok repot. Emang saudara bayar saya berapa sejam?
Kalau di kampus sejam 500.000 misalkan. Oh kita free of charge, mau 15 menit oke, 30 menit oke, 1 jam oke, 2 jam juga oke. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan kita berikan secara gitu aja kok repot. Hidup itu simple. Hanya gereja yang membuat rumit. Betul atau betul? Yesus itu pelayanannya simpel, saudara, simpel, tapi bukan simpel bukan. Oke, program sosial menginvestasikan dalam proyek atau inisiatif yang mendukung misi serta nilai-nilai gereja seperti program bantuan sosial atau pendidikan. Jadi investasi itu ada investasi aset fisik dan investasi sosial. Dan investasi sosial jangan pernah berharap itu kembali. Kalau bisnis itu berharap kembali. Investasi sosial itu seperti lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Coba ibu nyanyi. Ya, udah titik. Hanya memberi. Serius? Pernah nggak ada ibu-ibu yang nagih kepada anaknya? Nah, ini tagihanmu loh selama umur 30 tahun kamu. Waktu umur 9 bulan kamu di kandungan. Kamu saya kasih ASI sekian 1 juta rupiah. Selama 9 bulan berarti 9 juta rupiah. Ini nak, pokokmu berapa tagih? Jadi tagihan selama umur 30 tahun 3 miliar. Serangan jantung nggak anakmu? Orang tua jangan mengharapkan hidupnya sama anak. Kalau anak gak ngasih, keterlaluan. Makanya mau saatnya, apa yang saudara tabur pasti akan dituai. Selama ini saudara ngasih gak buat orang tua? Boro-boro, buat makan sendiri aja udah kembang kepis ngasih orang tua saya. Betul atau betul? Iya. Ya kalau saudara punya anak nanti gak ngasih, jangan mengikuti teladanmu toh. Betul atau betul? Saya belajar ngasih ke orang tua. Dulu gaji saya waktu jadi pengerja gereja berapa? Mulai dari 75.000 tahun 9. 3. Mas berapa nggak tahu lah. Pusing hitungin mas. Kalau mas jawab banyak ya kan. Aku kan mas Jowo. 75. Saya kasih ke ibu saya 25.000, ya. Dan sama ibu saya meninggal. Saya tetap kasih, walaupun tidak banyak, tapi tanda hormat saya kepada orang tua saya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahkan kekayaan kita. Orang yang semakin membagi harta, hidupnya tidak akan kekurangan. Nah, investasi sosial itu adalah investasi yang jangan pernah saudara harap kembali. Oke. Klik. Nah, saya ada satu panti asuhan, yang berdiri satu panti asuhan. Saya waktu itu di dalam titik nol. Tuhan harus visi saya membangun panti asuhan. Padahal di peristiwa, waktu itu saya keluar dari gereja, keluar dari gereja lokal, dari pengerja, soalnya bosan jadi pengerja terus. Aku bilang, Tuhan, kepengen jadi gembala aku. Waktu itu memang saya dari bersama jadi gembala, ya, gembala di salah satu kota. Enak banget sih, perpulangnya gede, macam-macam 400, gede bu perbulan. Enak banget, pendeta senior udah kasih kamu nanti jadi gembala ya. Secara manusia seneng kan? Seneng gak? Seneng gak? Ya. Pura-pura. Perpulangnya gede, dari mobil. Tempat tinggal gratis, enak banget kan? Bukannya keselamatan gratis, semuanya gratis. Parkir pun dikasih gratis, saudaraku. Karena di reimburse, ditukar bornya. Kemana-mana kencing, 2.000 dikasih gratis. Karena di reimburse ke gereja. Rumah sakit gratis. Tapi Tuhan perlihatkan saya untuk membuka sebuah panti asuhan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, benarkah ini? Kemudian saya berdoa. Kalau suruh membuka bisnis yang besar, pasti aku udah berdoa. Langsung saya terima. Ini bukan panti asuhan. Dari mana uangnya dapat panti asuhan digaji? Kagak, yang kan ngurusin anak orang. Sudah menyebalkan kalau diurusin, betul nggak? Ya kurang ajar, bayangin. Ibu asrama dipukul dari belakang.
ngelahirin, kagak. Nah itulah sosial, bukan sosial, bukan sosial. Nah, saudaraku, saya berdoa, tiba-tiba jatuh satu traktat sejam bersama George Muller. Tadi saya nggak mau buka panti, ngapain ngurusin anak orang, ribet, ya kan? Ribet. Di sini sejam bersama George Muller, saya baca panti asuhan di Inggris. George Muller merawat 10.000 anak panti dan dia membiayai dari Tuhan, nggak pernah jalanin sumbangan atau masuk. Misalnya saudara makan bakso, kotak amal gereja ini ada nggak? Nggak ada, malu-maluin. Lalu saudara, aduh rencananya Pak Pendeta saya buka kotak amal di warung saya. Nggak pakai kotak amal. Saudaraku, terus diperkuat terus. Saya bertanya, Tuhan bener nggak ini? Saya dari titik nol nggak punya uang. Kalau saya udah punya usaha, mending saya langsung buka. Tapi nggak punya uang, saudara. Cuma waktu itu saya ada uang sisa 200.000. Saya tahan. Akhirnya saya harus taat sama Tuhan. Saya taat, saya berikan itu untuk membuat akte bersama teman-teman habisnya 4,5 juta. Saya izin ke tetangga, namanya Yayasan Talitaku. Nah, saya izin ke tetangga, semuanya berjalan lancar, nggak pernah nanya itu panti asuhan Kristen atau apa. Tidak ada tangan semua. Terakhir pasti dewan. Saudara-saudara mau saya sebutkan, dewan punya. Saya dia membaca langsung tanda tangan. Haleluya. Soalnya ini closing terakhir saudaraku. Akhirnya saya cuma bilang kalau memang kehendak Tuhan pasti jadi. Hanya saya buka kontrak, saya dipinjemin teman 20 juta kontrak 2 tahun. Dan saudaraku, akhirnya panti asuhan diberkati luar biasa. Dan selama 6 tahun saya dan bayangin baru berpanti dikirim 30 anak panti dari Kalimantan. 1 minibus datang. Saudaraku, sedang kita baru buka, saya belanja sendiri, masak sendiri, ngepel sendiri, gitu, sampai bongkok, jerih payah tidak sia-sia. Saya lakukan itu, saudaraku. Saya pilih itu kenapa? Karena saya investasi sosial untuk mencerdaskan bangsa, anak-anak saudara, hidupnya cerdas. Nah, akhirnya, saudara, saya lakukan dan 2 tahun saya lunasi. Akhirnya saya perpanjang lagi 3 tahun kontrak. Itu Bapak, saudara dari seberang. Dia kontrakin dan ada harganya sudah 25 juta. Tapi sama saya 10 juta forever. Selamanya 10 juta. Kenapa? Ada mujizat yang terjadi. Waktu itu Bapak itu datang sekeluarga. Dia minta didoakan supaya punya anak laki-laki. Dan didoakan, dikelilingin sama anak laki. Angkat tangan, doa berkat supaya punya anak laki-laki, Bapak dan Ibu Haji. Ternyata beberapa bulan kemudian di USG dia hamil dan lapor bahwa anaknya laki-laki. Wah, dia datang ke panti, panggil tukang bakso 1 gerobak, suruh masuk ke panti. Anak panti bebas makan bakso, sembako 2 3 mangkok terserah, sampai mencret anak panti. Ya kan saudara, panti kan enak banget kan makan bakso. Mau jarang setiap harinya makan paling tempe, tahu, sayur kangkung. Ya kan, kalau lagi ada beras, bubur Manado kan dengan cemplung gitu kan, beres. Saudaraku, nah itulah yang Tuhan tahu sampai 6 tahun kontrak di situ. Dan Pak Haji bilang, jangan pindah Pak Romel. Haji kalau saya nggak pindah nggak punya tempat, sebelah gitu kan. Kecuali Pak Haji kasih ke aku ke rumah. Lah yang begitulah, 10 juta aja lah forever katanya. Enggak Pak Haji, aku mau pindah. Saya cari tempat, ada 1 tempat 1000 meter gaya, kalau orang kaya kita. Kata, Pak Haji berapa ini harga tanahnya? 260 juta. Kayak banyak duit, sok banget, lu anak raja tuh. Papi, punya papi yang kaya. Datang sih, Pak Haji tolong tanda tangan semua, nanti dibayar. Harga 260 juta, padahal uangnya cuma 160 juta. Saldo selama 6 bulan ini, saldo 160 juta di yayasan. Akhirnya Pak Haji minta tangan semua sampai kecamatan, selesai. Tahu, kita harus hikmat, jangan beli dulu, minta tanda tangan dulu, karena ketika kita izin untuk kekristenan itu kayak pengemis minta izinnya di pontang-panting, saudaraku. Kita harus cerdik seperti itu, tulus seperti itu. Akhirnya bertanda tangan semua, baru saya kasih DP kurang 100 juta.
teman-teman, kredit. Siapa yang cicil? Enak aja. Terus gimana? Udah, ini papi saya punya kok. Nanti dia pasti kasih 3 bulan. Saya hampir lupa punya utang 3 bulan ke Pak Haji. Hamin 2 saya ditelepon satu pengusaha, 1 anak Tuhan, bukan pengusaha. 1 anak Tuhan sudah umurnya 72 tahun. Opa 72 tahun, dia mau buka panti di kota Jakarta. Anak-anaknya, papa jangan buka panti, nanti repot siapa yang ngurusin. Papa punya uang, tabur aja ke salah satu panti yang lagi butuh tempat. Ternyata dia tiba-tiba dapat nomor telepon saya. Nggak tahu dari mana, nggak terlalu banyak nanya. Yang penting dia telepon saya. Dia telepon saya, dia bilang, ini benar ya dengan tali tapung? Ya. Terus, kenapa? Ada apa Pak? Bener lagi bangun, lagi cari tempat? Iya Pak, kok tahu katanya. Dalam hati, nanya terus. Saya mau nyumbang. Oh, ya Pak makasih. Gitu. Saya mau nyumbang 150 juta. Aku nggak shock, karena papi kok. Nggak shock, makanya aku sampai sekarang masih hidup. Kalau serangan jantung, aku udah mati waktu itu. Aku udah tahu papiku kaya. Akhirnya dia digerakkan, papi bisikin sama dia kayaknya deh. Itu loh, anakku lagi kekurangan duit untuk bayar itu. Hamil bisa ditelepon lagi nyetir mobil, habis lebaran bersama orang tua. Waktu itu orang tua masih saya akhirnya cita lebih Pak. Dan pulang saya bayar 100 juta. Tahap pertama 100 juta. Karena dia transfer 1 juta, nanti 50 juta setelah membangun katanya. Oke, dia donasi. Akhirnya saya donasiin, saya balik nama, semuanya. 7 pendiri kumpul, nama notaris. Nah, sisa 30 juta. Semua ada ini. Mau bangun saudaraku, gaya. Saya panggil teman saya developer, gambarin bangunannya seperti ini. Aku pengen panti asuhannya yang homey, artinya jangan dibilang panti asuhan miskin. Soalnya papi saya punya. Oh dia bilang, ya oke, gambar. Anggarannya berapa Bu? 1,2 miliar. Aku juga sok. Karena papi aku punya. Surga aja dikasih, apalagi cuma 1,2 miliar. Untuk pekerjaan Tuhan gak usah takut. Dia bertanggung jawab. Tugasnya dia taat dan setia aja bertindak. Berdoa, bertindak, percaya. Itu aja. Yesus bilang, ikutin aja. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Apa sih arti trust? Percaya dengan belief dan trust beda. Kalau belief semua orang juga belief, tapi trust beda. Apa pendeta siapa namanya? Wisnu. Pak Wisnu. Pada itu Pak Wisnu datang ke sini, cek nggak kursinya? Kok Pak Wisnu duduk dengan tenang? Nggak takut tahan runtuh dengan berat badan Pak Wisnu. Nggak takut Pak Wisnu. Kenapa? Percaya. Berat badanmu berapa? Pak Wisnu berapa? 80. Saya bilang, trust itu seperti saudara datang ke sini duduk di atas kursimu. Duduk dengan tenang, ada yang 100 kilo, santai, ketawa-ketawa, ya kan? Gak dicek kan kursinya tadi? Ini kursinya Pak, ini Pak Pendeta ini takutnya udah ada yang keropos lama gitu. Enggak kan? Duduk dengan tenang. Itu saudaraku, trust dengan Yesus. Seperti saudara sedang duduk di atas kursi. Tenang, tanpa ragu sedikit, gak mikirin utang. Gak mikirin bahwa bangkit bangun runtuh. Trust, bisa nggak trust seperti itu? Nah itu yang Tuhan Yesus mau, trust. Saya diberikan ketenangan untuk itu. Akhirnya pas 1,2 miliar, teman-teman gila loh. Emang saya gila, karena papi saya juga gila. Iya, papi saya itu gila. Bayangin saudaraku, saya yang berbuat dosa, yang mencuri, yang berzina, yang ngomongin orang, yang iri hati, yang dengki. Dia mau disalibin. Itulah papiku. Bagaimana dengan papimu? Sama toh? Papi yang saya sembah sama dengan papi yang saudara sembah. Papi Yesus namanya. Dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Surga jadi kasih, nyawa jadi diberikan. Apalagi cuma panti asuhan, pekerjaannya dia saudara. Bukan pekerjaan kita. Orang bisnis aja bisa berhasil. Yang untuk kepentingan diri sendiri, masa untuk kemuliaan Tuhan tidak akan berhasil? Saudara, tinggal saudara berhubungan dengan Tuhan.
Ya, akhirnya Pak, 1,2 miliar dalam waktu 1 tahun. Dari mana uangnya? Papi yang kirim. Tiba-tiba ada orang datang, oh aku mau sumbang batu bata, aku mau sumbang ini, aku sumbang itu. Yang lucu terakhir, tagihan 60 juta. Tiba-tiba datang ke kantor saya lagi meeting sama bos aku, waktu itu aku kerja di garment. Bos tahu lagi meeting, 60 juta sih saya, developer nanti. Saya lupa, saudara. Tagihan itu tagihannya jatuh di meja kantor bos aku pulang aja. Dia langsung bilang, kaget aku, kenapa Bu? Saya udah almarhum. Kamu malu-maluin punya utang 60 juta ini, kamu kenapa kamu gak lunasi? Ini panti asuhan, pekerjaannya Tuhan. Kenapa kamu? Di mana Bu, kok Ibu tahu? Ini di meja saya. Aku langsung lari loh. Gak enak banget gitu kan, malu kan? Nah, iya. Kamu malu-maluin banget sih? Ada? Iya Bu. Langsung dia perintahkan suaminya, Om, transfer itu, lunasin. Makasih ya Bu. Ternyata lupa mbak berkat, saudara. Bayangin, itu kalau bukan dari Tuhan, nggak sengaja. Saya memang orangnya pelupa. Pernah HP ku ketinggalan di ATM dalam 5 menit, raib, ya kan? Ya udah nggak apa-apa lah. Gue nggak stres. Kenapa? Itu berarti orang itu membutuhkan kok. Gitu aja repot. Sepeda motor, saya nolong orang bekas narkoba. Kerja di saya udah kasih tempat tinggal, saya kasih makan tiap, pokoknya kamu beli warung ini, nggak usah masak ya, tiap sehari 3 kali. Oke. Ini motor buat kegiatan. 2 hari bekerja, motor dipakai nggak kembali saudaraku. Itu namanya mujizat Tuhan juga, ya kan? 2 hari dalam sekejap menghilang begitu saja. Emangnya cuma Filipus yang bisa menghilang begitu saja. Pemakai narkoba juga bisa, dikasih motor, hilang. Terus saya bilang, ya sudahlah, ngapain lapor ke bagian keamanan, ntar lapor motor butut, keluar Pajero, betul nggak? Betul atau betul? Nggak ada yang gratis di dunia ini, kecuali Yesus kasih surga gratis, saudaraku. Hanya Yesus yang bisa memberikan nyawanya secara gratis untuk keselamatan kita. Saudaraku, keterlaluan kalau saudara melayani Tuhan nggak sungguh-sungguh, nyawanya aja diberikan, saudaraku. Sama kita, berarti betapa berharganya kita. Investasi yang terbesar, investasi kerajaan Allah. Kalau saudara tidak punya tabungan di BNI atau di BRI, kita punya tabungan di BCA. Wow. Apa? Bank Sentral Allah. Bunganya unlimited. Diambilnya kapan? Nanti di surga diambilnya. Karena apa yang mengikuti kematian kita? Perbuatan baik kita. Mobil Pajeromu, sawahmu yang 1 hektar, ya kan? Pohon kelapamu 100 pohon, ladangmu yang berapa hektar nggak akan dibawa. Paling cukup kafling 2 kali 1 dengan peti mati, ya kan? Emasmu nggak dibawa, Mas No juga nggak dibawa. Mas No, ya kan? Ya, yang dibawa apa? Perjalanan hidup kita. Jadi saudaraku, saya mau tanya, pada waktu saudara berkuburan, yang paling penting, kan ada tulisannya rest in peace. Yang paling penting, tahun lahir atau tahun mati, atau tanda strip? Tunggu, ibu siapa? Tahun lahir, tanda strip atau tahun mati? Wow, dikasih tahu di kosmos. Edan ya. Nih, saya mau bilang, Paulus sampai bilang, kalau dia lahir, dia hidup memberikan buah. Betul nggak? Kalau dia mati adalah keuntungan. Bukan soal tahun lahir yang penting, bukan soal tahun mati yang penting. Yang paling penting selama tanda strip ini kok isi apa? Pendeta bejat? Atau pendeta yang setia? Atau pendeta yang mata duitan? Atau pendeta yang suka nibuin uang jemaat? Terserah saudara. Saudara tinggal isi. History maker ada di tanda strip itu. Siapa yang isi? Siapa yang isi? Tuhan atau saudara? Tuhan atau saudara? Tuhan? Kita. Tuhan hanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita. Investasi sosial, investasi pendidikan, ya. Coba ya, masih ada lagi nggak?
Habis ya. Investasi pendidikan, ini saya ditegur sama Tuhan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. 2014 pada waktu saya khotbah, Tuhan ingetin saya ayat ini. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak menengok aku. Ketika aku di rumah sakit, kamu tidak menjenguk aku. Aku tidak kenal kamu. Nyaulah dari hadapanku, ya kan? Domba dan kambing dipisahkan. Saudara hamba Tuhan, domba atau kambing itu titik. Domba ya. Oke. Nah, saudaraku, kok Tuhan bisa nggak kenal kita? Misalnya, kenapa? Dia sampai tanya, Tuhan kapan Tuhan lapar, kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan di penjara, kapan Tuhan gak punya tempat tinggal, kapan? Tuhan tanya, ketika engkau melakukan kepada salah satu saudaraku, berarti kamu melakukannya untuk aku. Ini artinya melayani Tuhan. Out. Apakah pelayanan penjara menghasilkan duit? Pelayanan rumah sakit menghasilkan duit? Pelayanan rumah singgah menghasilkan duit? Panti asuhan menghasilkan duit? Semuanya out. Tapi jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan tetap bertanggung jawab karena upah yang dari Tuhan unlimited. Ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup supaya kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Terus investasi pendidikan, ada pendidikan formal dan pendidikan non formal ya. Pendidikan formal seperti PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi. Non formal, LPK, balai latihan kerja, melatih jahitan kepada teman-teman kita atau mungkin mengkursusi, membiayai jemaat kita yang kursus, yang nggak mau kuliah. Saya ada beberapa anak rohani saya di Jepang. Lulus SMA dari keluarga miskin. Bahkan ada satu orang tuanya bunuh diri karena terlilit hutang dan tinggal ibunya. Jadi dia nggak bisa kuliah. Akhirnya ada salah satu teman minjemin uang ke dia untuk berkursus bahasa Jepang sampai dia lulus dan dia utus kerja di Jepang. Tapi dia harus kembalikan. Dan sekarang 4 anak itu udah berhasil semua. Apakah anak itu ingat saya? Boro-boro. Ingat sih ingat, tapi nggak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apakah saya kecewa? No. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ingat itu, hanya memberi dan itu titik. Itulah melayani Tuhan. Give. Jangan pernah berharap kembali. Kalau saudara melayani jemaat mengundang sakit, waktu sakit ngundang pendeta, ya kan? Waktu pesta ulang tahun ngundang pendeta lain. Sakit nggak? Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kalau ada jemaat kita yang keluar, berterima kasihlah sama Tuhan. Berarti ada pendeta lain menolong kita untuk membimbing dia. Amin, baik pelan. Pada marah. Berarti Tuhan percayakan kita 10, 20, 30, 40. Haleluya. Kalau dia pindah, ninggalin kita, gak usah jadi stres. Emang gua pikirin. Biar itu kita kan enjoy. Mulai terus enjoy, jangan stres. Kalau stres, nanti kita mudah terserang sakit penyakit. Gula lah, darah tinggi lah, terus diabetes, kolesterol, komplit kayak supermarket. Periksa ke dokter, sakit apa? Oh pendeta Yohanes apa? Priangan. Sakit apa? Aduh Pak, sakitnya udah komplikasi, udah kayak supermarket. Ini kayaknya warisan orang tua diabetes. Warisan orang tua. Warisan orang tua penyakit. Warisan itu harta sama iman dan pendidikan. Jangan bangga. Oh, orang tua saya diabetes, pasti anak-anak diabetes. Putuskan, kutuk sakit penyakit. Jangan diwariskan ke anak-anakmu. Cukup saudara aja yang menanggungnya. Tapi saya percaya hamba Tuhan Wonosari sehat semua. Amin. Tidak ada kolesterol, darah tinggi, tidak ada jantung. Ya matilah kalau ada jantung. Maksudnya tidak ada penyakit jantung, tidak kolesterol, tidak darah tinggi, ya kan? Sehat walafiat, ya. Biar kita umur panjang, kita bisa melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita di udara. Siapa yang yakin pasti masuk surga hari ini kalau mati? Angkat tangan. Yang yakin masuk surga, semua angkat tangan. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Angkat tangan.
Berarti dengan umur panjang selama bukan soal berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Tanya sendiri itu. Bukan berapa lama kita menjadi pendeta atau hamba Tuhan, tapi apa yang kau lakukan selama kau menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Jadilah pendeta yang berhati hamba. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi satu pujian. Kasih ibu kepada kita. Oke. Oh, ada pertanyaan nggak? Jangan dikasih. Nggak usah tanya, praktek aja deh. Ya? Oke. Nanti pertanyaannya setelah kita sambil ngopi-ngopi. Yang mau ikut refreshing di pantai, ayo kita ke pantai. Hah? Ya kan bawa motor masing-masing toh. Kita minum es kelapa ya, minum es kelapa. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau hadir di setiap proses hidup. Thank you Lord Jesus. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau akan menyerah dalam hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga caramu. Kau yang ku percaya, yang ku percaya di segala musim. Tak terbatas, tak terbatas kuasa. Amin, haleluya. Apapun persoalanmu hari ini, mungkin ada kesulitan dalam pelayananmu. Kita percaya kadang-kadang Tuhan buat titik terendah kita, tapi Tuhan terus berjuang. Dia akan terus mengangkat kita
Dan kami sedang menerima sesuatu yang baru yang mengubahkan paradigma kami. Kami hamba-hamba Tuhan Gunung Kidul bermentalitas kerajaan surga, bukan mentalitas Buddha, tapi kami memiliki mentalitas yang diubahkan hari ini Tuhan. Dan kami mau kembali ke pelayanan kami dengan pola pikir yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang sudah Kau kirim Tuhan untuk memperlengkapi setiap kami. Berkati, urapi, pakai mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa akan dijangkau melalui hamba-hambamu ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka hamba-hambamu ya Tuhan yang sudah Engkau utus. Kami percaya apa yang mereka kerjakan hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oh Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan di Gunung Kidul. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang pagi sampai siang hari ini. Kami sungguh menerima berkat yang luar biasa. Kami mau Tuhan, setiap materi yang sudah kami terima, kami simpan dalam hati kami dan kami mau lakukan di dalam pelayanan kami masing-masing. Dan kami mau melihat hasilnya yang luar biasa. Tuhan bekerja dahsyat ajaib atas pelayanan kami di setiap wilayah pelayanan kami masing-masing. Tuhan akan bekerja luar biasa. Nama-Mu semakin dimuliakan, Nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan dan dibesarkan lewat pelayanan kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan akhirnya sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan Tuhan.